apabila ingin mengapresiasikan model pembelajaran ini guna memenuhi tiga kebutuhan pendidikan. Halo, perkenalkan nama saya Alfiana dengan H23225. Perkenalkan, nama saya Erwin dengan NIM H03222021. Halo, perkenalkan nama saya Ines dengan NIM H2322021. Hai, perkenalkan nama saya Rima dengan NIM H03222022. Hai, perkenalkan nama saya Gracia Sulaiman dengan nomor NIM H032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya mulai pembelajarannya, saya akan absen dulu siapa yang hadir. Ini Alfiana, Rahma, Mawasya, Irka, Nurul Habibah Madinah, apakah ada jalan-jalannya yang saya tidak bisa sebut namanya? Ya. Tidak siapa. Apa jalan-jalannya sudah ada sama di ruangan? Buka dulu siap. Yes, yes berapa? Kelas biologi EPA. Ada yang sekarang kelas biologi EPA. Oh, gabungan. Iya. Adakah yang tahu materi pada pagi hari ini? Mengenai morfologi tubuh. Baik, kita akan belajar pada pagi hari ini mengenai tentang struktur Baik, kita akan mempelajari struktur organ tumbuhan, di mana struktur organ tumbuhan itu terdapat beberapa bagian. Di antaranya itu meliputi organ akar, organ batang, organ daun, organ buah, dan organ biji. Tetapi tujuan pembelajaran kita hanya ambil 3 bagian saja, yaitu akar, batang, dan daun.
Apakah dari adik-adik ada yang tahu apa itu akar? Ya, coba. Baik, terima kasih kepada saya. Yang saya tahu itu pada organ akar itu bagian tumbuhan yang biasanya berada di bawah permukaan tanah dan bertanggung jawab atas penyerapan air dan nutrisi dari tanah serta penopang tumbuhan. Terima kasih. Dari apa dulu namanya? Apakah dari adik-adik sudah paham apa yang tadi dijelaskan temannya? Kita lanjut ke batang. Apakah dari teman-teman juga ada yang tahu apa itu batang? Ya, silakan. Mendengar dengan sebatas kesimpulannya, batang itu sendiri merupakan bagian organ tumbuhan yang biasanya terletak di atas tanah dan berfungsi sebagai struktur penopang utama yang menghubungkan akar dengan daun serta sebagai jalur transportasi zat-zat seperti air, nutrisi, dan hasil fotosintesis dalam tumbuhan. Nah, batang ini dapat memiliki berbagai bentuk, yaitu bentuk ukurannya maupun strukturnya tergantung pada jenis tumbuhannya. Sekian. Ya, baik sekali. Dari apa sih temannya? Kita lanjut ke daun. Apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu daun? Saya, Pak. Ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Daun merupakan salah satu bagian tumbuhan yang biasanya tumbuh pada ranting atau batang tumbuhan yang dimana biasanya tumbuh secara berhelai-helai hingga lebat. Daun juga biasanya berfungsi untuk membantu fotosintesis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik. Itu ya, dari apa itu teman-teman? Nah, di antara ketiga organ tumbuhan ini sangat berperan penting bagi tumbuhan, baik itu akar, batang, dan daun, untuk keberlangsungan tumbuhan tersebut. Jadi saya akan memberikan tugas kepada adik-adik, apakah itu individu atau kelompok. Apakah adik-adik pilih individu atau berkelompok? Kelompok. Baik, saya akan bagi kelompoknya. Karena materi kita ini 3 bagian, jadi 3 kelompok. Coba di antara kalian menghitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3. Ya, jika yang ambil nomor 1 ataupun 2 dan 3, segera bergabung ke kelompoknya masing-masing. Satu di sini. Satu di sini. Nah, di sini materi yang akan kalian bahas di sini mengenai tentang akar, batang, dan daun. Kalian harus
mengetahui apa itu akar, bagian-bagian akar, dan fungsi pada bagian-bagian tersebut. Begitupun selanjutnya batang dan daun. Nah, di sini ada soal, saya akan bagikan untuk kalian diskusikan. Itu adalah kelompoknya masing-masing. Nah baik, saya berikan untuk mengerjakan atau diskusi kelompok dari kalian selama 15 menit. Dipersilakan untuk diskusi kelompok. Ya baik, waktunya sudah habis. Silakan di-rolling untuk mendapatkan semua materi, karena ini materi ada 3, jadi di-rolling sampai kembali ke kelompoknya supaya kita mendapatkan semua materi yang kalian pahami. Silakan di-rolling. Saya berikan waktu 15 menit. Fotosintesis dalam juga dapat bernapas melalui nambatan ini dapat memiliki berbagai bentuk ukuran dan struktur tergantung pada jenis tumbuhannya. daun yang tidak itu Pada pada fungsi menggunakan dia sebagai itu secara nama sebagai pakpang atau kemudian pidana agar bagian agar yang kedua sebagai tempat penyimpanan percakapan, yang ketiga sebagai tempat pembelajaran dan yang juga sebagai air air dan kemudian sebagai satu fotosintesis. Bagian-bagian batu itu ada epidermis dan ada korteks. Sendiri adalah lapisan batang yang tersusun dari sel-sel rangka bentuk yang berada ukuran. Nah, salah satu nyusun dari epidermis ini selalu aktif benar-benar menyimbangi pertumbuhan batang. Fungsi utamanya itu sebagai lapisan pelindung batang dari kekeringan. Itu ada korteks. Korteks sendiri sebagai lapisan batang yang tersusun atas jaringan retin yang berkelompok. Contohnya pada ini. Sudah habis, silakan di-roll lagi ke tempat lain. Dan waktunya masih sama, saya berikan 15 menit. Batang pada tumbuhan itu bagian organ tumbuhan yang terletak di atas tanah dan berfungsi sebagai satu penopang utama yang menghubungkan akar dengan daun serta sebagai jalur transportasi zat seperti air, nutrisi, dan hasil fotosintesis dalam tumbuhan. Nah, batang ini dapat memiliki berbagai bentuk, ukuran, dan struktur tergantung pada jenis tumbuhannya. Nah, fungsi batang pada tumbuhan adalah berperan dalam menopang tumbuhan dan pelepah daun adalah bagian
daun pangkal daun yang bentuknya melebar. Pelepah daun sering dikenal dengan nama upi daun. Kemudian yang kedua itu tangkai daun. Ada beberapa bagian. Yang kedua tangkai daun. Tangkai daun adalah bagian atau organ daun yang dapat mengembang atau menanam helaian yang tidak dan kemudian yang ketiga itu ada helaian daun yang dimana Ya baik, waktunya sudah habis. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Nah, baik jika dari adik-adik yang kurang paham terhadap materi yang dijelaskan dari temannya, silakan bertanya kepada kelompok penyaji untuk memperjelas apa yang tidak Anda pahami. Tapi saya Pak. Ya, silakan. Pertanyaan saya adalah apa perbedaan morfologi antara batang dan akar pada tanaman itu sendiri? Apa perbedaan morfologi antara batang dan akar pada tanaman? Terima kasih. Langsung saja saya akan menjawab kelompok satu. Pertanyaan yang tadi itu apa perbedaan morfologi antara batang dan akar pada tanaman? Batang akan membentuk lanjut mengikuti perkembangan yang lahir sampai daun. Sedangkan akar akan membentuk berakalan bergantung cabang-cabang akar yang berakhir sampai ujung akar. Ini menambahkan kalau akar itu terdapat pada endogami, sedangkan pada batang itu terdapat Baik. Jadi sedangkan pada batang tidak terdapat di endogami. terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Jadi saling berangsur-angsur ya. Ya. Terima kasih. Nah, jawabannya cukup. Intinya begini, kalau akar itu bagian tumbuhan yang berada di tanah, sedangkan batang itu sudah muncul ke atas tanah. Itu yang membedakan akar dan batang pada tanaman. Pak, tapi kadang saya melihat pada akar sama batang apabila sudah ditebang, kenapa pasti ujung-ujungnya itu mati Pak? Iya kan? Maksudnya kan ditebang terus kenapa anak cabang pasti akan tumbuh anak-anak cabang yang lainnya Pak. Apakah dia mempunyai sesuatu yang khusus atau tidak Pak? Contohnya pada tanaman rambutan kan ada tuh pasti Pak, kalau yang sudah ditebang yang tua terus ditebang pasti ada muncul ada Anak baru, iya. Prosesnya itu bagaimana Pak? Unik kan? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Yang dimaksud dengan teman-teman kalian ini bagaimana proses untuk memperoleh pertumbuhan baru atau tunas baru dari batang yang sudah mati, maksudnya sudah tua. Jadi prosesnya itu dapat terjadi karena
mungkin dari yang contohnya dari pada rambutan. Rambutan itu cara prosesnya itu bisa dari bijinya, mungkin pas waktu berbuah, kan itu rambutan biasa ada yang jatuh. Nah mungkin ini yang jatuh berproses di situ untuk pertumbuhan yang baru. Untuk membahas lebih detailnya kan kalau pertumbuhan, kita ingin membahas tentang struktur organ tumbuhan saja sama struktur organ tumbuhan sama bagian-bagian dan fungsinya. Untuk materi pertumbuhan nanti kita akan bahas minggu depan. Baik, itulah tadi diskusi adik-adik sekalian. Apakah dari adik-adik ada yang bisa menyimpulkan tentang materi pada pagi hari ini? Saya Pak. Ya, silakan. Nah, baik. Kesimpulannya itu, sebagaimana kita ketahui bahwasannya akar, batang, dan daun merupakan bagian-bagian terdapat pada tumbuhan yang memiliki berbagai fungsi yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Apakah masih ada yang mau menambahkan? Baik, itulah dari dulu aplaus untuk yang mendengar. Baik, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen sekatnya. Ya, Ya Pak.